apa yang ada di hati Tuhan. Kuduskan, tahirkan tubuh jiwa rohku. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kami dengarkan, kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Oke, ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang terus setia ya. Iya, oke ya, CSD Outdoor. Oke. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hari ini masuk di part yang kelima, yaitu the power of giving, kuasa memberi. Haleluya. Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa sebenarnya memberi itu adalah satu kunci. Karena memberi itu sebenarnya adalah perintah. Memberi itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi barang siapa yang setia dan taat kepada perintah Tuhan, itu ya, maka berkat-berkat ini akan mengalir kepadanya. Itu di Ulangan pasal yang ke-28, ya, ada kutuk dan berkat di sana. Dan jadi artinya semua yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu semua yang dijadikannya ketetapan, hukum-hukum, perintah dan peraturan, sebenarnya kalau kita mau taati itu, amin. Tujuannya bukanlah membuat kita menjadi lebih tidak baik, tidak. Tetapi tujuannya Tuhan agar kita itu menjadi lebih sangat, ya, udah lebih sangat lagi, ya, menjadi orang yang sangat-sangat terberkati. Bukan hanya materi saja, tetapi dalam kehidupan kita. Ingat ya, bahwa berkat itu bukan materi. Ya, ada banyak orang mengalami materi yang banyak kelimpahan, tapi tidak mengalami berkat, Bapak Ibu. Tidak mengalami berkat. Amin. Bahkan ada banyak juga orang-orang yang susah, orang yang kekurangan, orang yang miskin, bahkan gak bisa memberi contohnya. Tapi tidak juga mengalami banyak masalah gitu loh. Jadi berkat itu memang sesuatu yang dicari-cari oleh manusia. Tapi banyak orang salah berprediksi. Orang berpikir kalau dia banyak berkat, banyak istilahnya materi, kelimpahan dalam materi. Mereka berpikir bahwa itulah berkat. Bahkan rumah tangga mereka bakal terberkati gitu ya, istilahnya damai sejahtera, amin, ketenangan, ya, kemudian sukacita, haleluya. Jadi berkat-berkat surgawi itu dia tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur baik dengan ukuran harta, kekayaan dan segala-galanya, tidak bisa diukur Bapak Ibu. Itulah adilnya Tuhan, amin. Jadi salah besar kalau orang berambisi untuk jadi kaya dan dia merasa pasti dia akan bahagia. Karena bahagia itu berkat Bapak Ibu. Salah. Karena belum tentu ya kalau orang sudah jadi kaya dia pasti bahagia. Ternyata tidak. Banyak sekali orang ketika dia sudah nyampe di level itu ternyata tidak merasakan kebahagiaan itu. Ya, tidak merasakan kebahagiaan itu. Justru semakin bertambahnya ya harta kekayaan manusia, justru mereka mengalami semakin bertambah parah dibanding yang dulu. Nah, kenapa seperti itu? Karena salah konsep Bapak Ibu. Sebenarnya orang-orang kalau dia diizinkan Tuhan untuk diberkati, sebenarnya tujuannya adalah agar dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Camkan itu. Ya, karena untuk jadi kaya raya itu adalah kesempatan Bapak Ibu. Serius. Ya, camkan ini baik-baik. Sebenarnya orang-orang kalau dia sadar bahwa ketika dia menjadi orang kaya, terberkati, itu adalah kesempatan bagi dia untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan untuk menjadi kebanggaan, bukan untuk menjadi sebuah kesombongan. Salah besar Bapak Ibu, salah besar. Ya, sekali lagi saya katakan, ya, bahwa ketika kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, itu adalah kesempatan Bapak Ibu. Jadi kalau kita dikasih Tuhan kesempatan di level itu, maka manfaatkanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, manfaatkanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kekayaan itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Contoh begini ya, saya menghantarkan dengan kata-kata biar Bapak Ibu bisa masuk.
Kalau dibilang bahwa kekayaan itu karena hasil kerja keras, ya, kalau dibilang kekayaan itu karena hasil kerja keras, saya pikir ada tidak benarnya. Karena ternyata di dalam dunia ini banyak sekali miliaran orang sudah kerja keras banting tulang. Tapi ternyata tidak kaya Bapak Ibu. Amin. Tidak kaya. Kalau orang bilang kalau engkau mau kaya harus kerja keras. Bahkan dikatakan bahwa kekayaan itu karena hasil kerja keras. Menurut saya ada tidak benarnya. Sekalipun kalau orang bilang harus kerja keras lah bisa jadi kaya raya. Padahal Amsal berkata, amin. Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Dari situ saya tahu bahwa untuk jadi orang yang memiliki harta kekayaan, itu bukan karena kerja keras, tapi karena karunia, kesempatan. Ya, biar paham nih teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ulang, saya suka mengulang biar Bapak Ibu ingat. Kalau karena kerja keras, akhirnya semua orang menjadi kaya raya. Buktinya, ada banyak orang sudah kerja keras banting tulang Bapak Ibu. Bahkan sampai dia nggak mengenal lagi rasa lelah. Seperti kuli. Amin. Apalagi yang berhubungan dengan orang yang kerja keras. Ternyata gak kaya-kaya itu kalau memang kerja keras ya. Kalau memang kerja keras. Mungkin orang-orang bilang, bukan kerja keras yang itu. Oke, kita ambil satu spesifik. Kalau seandainya dibuat satu kategori, kerja keras yang ini. Saya mau tanya, ketika ada orang banyak mengikuti cara kerja orang itu, kerja keras yang seperti itu. Sama, bisnisnya sama, bangun paginya sama. Amin. Saya mau tanya sama kita semuanya, apakah semuanya sudah jadi orang kaya? Jawabannya pasti tidak. Oke, dari sini kita sadar bahwa kekayaan, keberhasilan itu bukan karena jerih payahmu. Ingat itu. Dan itu artinya kalau engkau dikasih kesempatan sama Tuhan, maka saya bilang itu kesempatan. Ketika engkau dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kaya raya, itu artinya engkau harus jadi berkat. Engkau harus menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Jadi jangan bilang itu karena jerih payahku. Jangan bilang itu karena jerih usahaku. Jangan bilang itu karena semua pengorbananku. Jangan bilang Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak izinkan engkau untuk masuk di level itu, engkau nggak akan jadi. Enggak akan jadi. Jangan sombongkan itu Bapak Ibu. Jangan sombongkan itu karena itu cuman hanya kesempatan. Kesempatan itu datang satu kali dan enggak berulang. Kalau engkau tidak mau menggunakan kesempatan itu, bahkan menjadikan sebuah kebanggaan di hadapan Tuhan, maka sesaat lagi semua kebanggaan itu akan runtuh Bapak Ibu. Ternyata engkau tidak bisa dapat dipercaya sama Tuhan. Amin. Sekali lagi saya bilang, biar paham Bapak Ibu. Semua apapun yang kau miliki, kebanggaanmu yang disebut kekayaan, itu bukan karena jerih lelahmu. Kitab Efesus atau kitab Filipi itu berkata, itu bukan karena usahamu. Amin. Kasih karunia, keselamatan, ataupun berkat-berkat jasmani dan rohani, itu bukan hasil usahamu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Paham ya di sini ya? Jadi kalau sampai orang membanggakan dirinya, ini hasil jerih payah saya, ini hasil pekerjaan saya, ini hasil perjuangan saya bilang kau salah besar. Salah besar. Serius. Kalau memang hasil karena kerja keras, ternyata masih banyak orang yang kerja keras banting tulang, mau dia tukang ojek, bahkan selevel dokter sekalipun, kerja keras dia, masih belum bisa untuk disebut menjadi orang kaya. Kenapa? Karena belum ada kesempatan untuk jadi orang seperti itu. Jadi itu sebenarnya kesempatan Bapak Ibu. Nah ketika kita dikasih kesempatan,
menjadi, amin, persambungan tangannya Tuhan, kita harus sadar bahwa semua yang kita punya itu bukan milikmu. Kalau dengan begitu cepat dan begitu mudahnya engkau mendapatkan berkat itu, rezekimu itu bukan karena usahamu. Ada banyak orang sudah banting tulang, amin, semua cara dia kerjakan, bahkan sampai pergi ke tempat-tempat yang mistis pun mereka sudah lakukan, tapi belum juga bisa jadi orang kaya. Enggak ada, Bapak Ibu. Jadi jangan sombongkan, itu bukan milikmu, itu punya Tuhan yang seharusnya engkau harus mengerti kenapa engkau berkati Tuhan, kenapa saya bisa nyampe di posisi ini. Amin. Kalau engkau sombongkan dirimu, kalau itu engkau pikir karena kuat dan gagahmu, karena engkau mungkin sekolah tinggi, saya mau bilang itu kesempatan. Banyak orang sudah sekolah tinggi juga sampai S3 belum juga jadi orang kaya raya. Tapi kalau engkau masuk di level itu dan engkau dikasih kesempatan sama Tuhan, itu artinya Tuhan mau engkau jadi berkat, bukan untuk disombongkan. Haleluya. Amin. Ingat ya, kita pengajaran part yang kelima hari ini, giving, the power of giving. Ya, saya bahas tentang kekayaan itu karena orang berpikir begini. Ya kalau orang kaya sih bisa memberi. Kalau orang miskin gak bisa. Saya mau bilang, memberi itu adalah ciri-ciri orang kaya. Memberi itu adalah ciri-ciri orang kaya. Tapi orang kaya, amin, tidak selamanya punya ciri-ciri orang yang suka memberi. Sekali lagi, memberi itu ciri-ciri orang kaya. Tapi orang kaya tidak selalu bisa punya ciri-ciri untuk bisa memberi. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Artinya, orang yang memberi itu tidak bisa diukur dari materi. Tapi dia kaya. Kalau orang bisa memberi, artinya, saya kasih gambaran. Satu buah gelas, kalau diisi air, belum sampai penuh, itu tidak disebut melimpah. Tidak disebut melimpah. Karena dia belum penuh. Dan air itu nggak bisa keluar. Orang-orang di sekitarnya belum bisa merasakan karena dia belum melimpah. Dan saya mau bilang, sekalipun orang itu diukur secara materi dan orang-orang mungkin menganggap dia kaya raya, tapi kalau orang-orang di sekitarnya belum pernah mencicipi dan belum merasakan berkat-berkat yang dia miliki, belum bisa diukur untuk jadi kaya. Justru firman Tuhan bilang orang model begini miskin. Amin. Tapi kalau gelas itu dia merasa bahwa dia sudah melimpah, maka air yang di dalam gelas itu dia harus penuh dan tumpah, membual. Nggak bisa dihindari. Orang kalau memang sudah mengakui bahwa dia melimpah, maka orang-orang di sekitarnya pasti akan menikmati dan merasakannya. Itu orang kaya. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi, ada orang yang menurut pengamatan manusia secara harta dunia, dia bukan orang kaya raya, bukan orang yang kelimpahan, tapi dia bisa memberi. Amin. Itu lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua yang dia miliki, amin, itu bukan punya dia. Ternyata kekayaan itu tidak diukur dari jumlah. Kekayaan itu tidak diukur dari semua hitungan. Amin. Sekalipun dia banyak jumlahnya, hitungannya banyak sekali, tapi kalau tidak pernah dirasakan, bahkan tidak pernah kesentuh sama orang lain, justru dia sedang dalam kemiskinan. Kenapa? Karena menurut dia kurang, nggak pernah dia merasa kecukupan, dia nggak pernah bisa memberi, dia nggak pernah tahu bahwa hidupnya itu sedang diberikan Tuhan kesempatan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang model begini itu tidak akan lama Bapak Ibu. Tidak akan lama. Sekali lagi, untuk jadi orang yang kaya, atau diberkatilah istilahnya ya, paling umum di bahasa orang, itu kesempatan. Kesempatan.
Harusnya engkau berpikir begini, Tuhan, aku tahu di luar sana banyak sekali orang sedang berusaha bekerja keras. Apapun dia kerjakan. Kerjakan 1, 2, 3, 4. Sudah punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. Tapi belum juga. Amin. Mereka merasa mapan. Tapi aku Tuhan, begitu mudahnya engkau memberkatiku. Pekerjaan tanganku Tuhan Yesus begitu bernilainya. Sama seperti Ishak. Tuhan jadikan kaya, kian hari menjadi kaya, dan dia menjadi sangat kaya. Haleluya. Begitu mudahnya bagi Tuhan untuk membuat engkau jadi orang kaya. Tapi masalahnya berapa banyak orang tersadar bahwa apa yang dia miliki itu bukan punya dia. Tapi ternyata Tuhan punya rencana bahwa lewat hidup orang itu yang merasa dia diberkati, sebenarnya untuk boleh menjadi persambungan tangannya Tuhan. Haleluya. Ini masalahnya Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau orang berpikir bahwa dia sudah jadi kaya lalu berbahagia, error, salah. Nggak jaminan Bapak Ibu. Tidak jaminan. Amin. Karena dia mengukur, amin, bahwa nilai dan jumlah daripada miliknya itu menjadi sebuah standar bahwa dia sudah jadi kaya. Tidak, orang yang kaya itu seperti air yang membual dari tempatnya. Sekalipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi membual dia. Bisa dinikmati orang-orang, amin, yang ditunjuk sama Tuhan. Maka orang itulah yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Orang-orang model seperti itu pasti berkelanjutan Bapak Ibu. Pasti akan berkelanjutan. Karena Tuhan suka dengan orang itu. Karena Tuhan akan berpikir, semua yang aku perintahkan kepadanya dia lakukan. Amin. Bahkan semua yang kuberikan kepadanya, semuanya tepat sampai kepada tujuan. Maka orang itu akan semakin dipercaya sama Tuhan. Sama kan seperti sekarang ini kan banyak yang namanya perusahaan jasa kiriman. Perusahaan jasa kiriman. Amin. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu percayakan satu perusahaan jasa pengiriman barang. Hari ini Bapak Ibu mau kirim misalnya ke Pastor Daud. Amin. Ke Pastor Daud aja lah. Biar Bapak Ibu ingat Pastor Daud terus ya. Apapun yang Bapak Ibu kirimkan sekecil apapun itu dari tempat Bapak Ibu ambil jasa pengiriman. Bayar Bapak Ibu. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak nyampe-nyampe, bahkan barang itu hilang. Karena gak berharga, Bapak Ibu gak mau ini, Bapak Ibu gak mau perpanjang. Udah klaim tapi tidak ada juga gantinya. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau pakai lagi jasa itu atau tidak? Masih mau pakai jasa itu lagi berikutnya? Atau akan Bapak Ibu pindahkan, saya gak mau pakai dia. Saya mau pakai jasa pengiriman yang lain lah. Itu mah gak beres. Nggak jelas, nggak tanggung jawab, benar kan? Haleluya, pasti pindah. Tuhan juga seperti itu. Ketika dia percayakan berkat-berkatnya, makanya saya bilang tadi kekayaan itu, untuk jadi kaya itu kesempatan, bukan karena hasil kerja dan usahamu Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah percayakan berkat itu kepada kita untuk dikirimkan kepada orang yang membutuhkan, tapi engkau tidak bisa dipercaya. Kira-kira Tuhan akan lanjutkan nggak proyeknya? Kira-kira Tuhan akan lanjutkan enggak untuk mempercayakan tugas itu kepadamu? Jawabnya tidak. Tidak Bapak Ibu. Ingat ya, kalau engkau berpikir aku enggak percaya dengan omongan Pastor Daud, jelas bahwa bisnisku sedang melambung. Kalau tidak karena susah payahku, kerja kerasku, mau dengan cara yang sehat atau dengan cara yang tidak sehat pun itu karena jerih payahku. Saya mau bilang, amin. Ingat sekali lagi, banyak orang juga sudah melakukan hal yang sama, bahkan lebih gila-gilaan daripadamu untuk bekerja keras. Bahkan 24 jam kalau boleh dia tidak tidur, tapi tidak sekaya dirimu. Itu artinya apa yang kita pikirkan karena jerih payahmu itu adalah sebuah kesalahan. Ingat ya saudaraku, semua yang kita miliki itu adalah karunia daripada Tuhan. Lalu bertanyalah sama Tuhan, Tuhan untuk apa engkau bisa memberkatiku begini? Apa tujuanmu Tuhan? Nah kalau engkau bertanya, Tuhan akan bilang, aku mau engkau jadi berkat. Aku mau engkau menjadi perpanjangan tanganku. Aku mau engkau bisa kupercaya. Haleluya. Amin. Coba kita lihat dulu ya.
Kita baca dulu Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10. Setelah saya lama merenungkan ini benar ya, salah besar kalau manusia membanggakan keakuannya dengan mengatakan, aku sukses berhasil kaya raya itu karena jerih payah lelahku. Ya, salah besar. Oke. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4 saja. Oke, sudah banyak yang menulis ya. Terima kasih banyak. Perhatikan Alkitabnya ya. Ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Perwira. Ya. Perwira ini seorang yang punya pangkat yang lumayan tinggi. Kalau di Indonesia perwira ini jebolan daripada akabri. Ya. Akademisi. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, akademi. Ya. Dan dari akademi inilah cikal bakal pemimpin-pemimpin atau cikal bakal pemimpin ya untuk negara Indonesia. Rata-rata presiden Indonesia itu munculnya dari tentara, ya, dari akabri. Mereka ada yang jenderal, ya, ada yang mayor. Pokoknya dari Pak Soeharto dulu dia jenderal, Pak SBY juga, ya, rata-rata di sana seperti itu. Dan kalaupun tidak jadi presiden, biasanya perwira jenderal, dia brigjen dan segala-galanya, biasanya itu jadi Kapolres, ya, Menteri Pertahanan, seperti Pak Prabowo pun juga dia dari akabri, Bapak Ibu. Amin. Artinya perwira itu orang hebat. Makanya banyak orang-orang anak-anak muda ini berbondong-bondong Bapak Ibu ya, mengikuti untuk ikut tes akabri. Dan akabri ini kalau lulus, yang melantik itu presiden. Karena mereka istimewa. Dan kalau akabri ini Bapak Ibu sekalipun mereka masih belajar, masih mahasiswa di akademisi. Kalau mereka pulang dari sana dan mereka pakai seragam coklat itu Bapak Ibu, cek coklat muda itu. Lalu ada bengkok di sini, bukan bengkok ke atas, bengkoknya ke bawah Bapak Ibu. Besar dia. Ya. Itu kalau lewat di mana-mana, itu mau satpam, security, mau tamtama, mau secaba, Bapak Ibu, polisi-polisi pinggir jalan pasti begini. Hormat dia. Padahal mereka belum dilantik sama Pak Presiden, Bapak Ibu. Orang hebat. Ya, perwira. Haleluya. Nah ternyata Bapak Ibu sehebat orang ini, dia levelnya perwira, dikatakan di sini ya. Ayat yang kedua, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lihat, ia banyak sekali memberi sedekah. Haleluya. Keren kan Bapak Ibu? Seorang perwira, seorang petinggi negara, seorang pejabat teras. Bisa dikatakan ini orang hebat, bisa dikatakan dia orang kaya. Amin. Haleluya. Makanya banyak orang bermimpi Bapak Ibu ya bisa tembus di akabri. Nah, yang jadi pembelajaran bagi kita adalah perwira ini dia orang sukses. Di samping jabatannya menjadi seorang perwira, bisa jadi dia punya bisnis lain, bisa jadi punya peternakan, ya banyak lagi. Karena dia punya nama sudah disegani. Tapi ternyata dia nggak pelit Bapak Ibu, dia nggak kikir. Orangnya lihat ini ya, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi.
Kan saya sudah katakan Bapak Ibu, sedekah, persembahan, ucapan syukur itu adalah kewajiban. Karena apa? Karena yang pertama Tuhan telah memberkati kita. Jadi kita tahu berterima kasih sama Tuhan, lalu kita bawa ke rumahnya. Amin. Tapi ini ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu, amin, itu bukan karena kuat dan gagahnya. Itu bukan karena kehebatannya. Sekalipun menurut orang itu karena pangkatnya. Tapi dia merasa ini bukan punyaku. Ini bukan karena hasil jeripayaku. Tapi aku seperti ini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Wih, mantap banget Bapak Ibu. Amin. Dia banyak memberikan sedekah kepada orang. Bukan hanya karena sedekah aja. Mungkin bahasanya ini karena bahasa orang dulu. Yang pasti semua orang-orang di sekitarnya, pegawai-pegawainya, bawahan-bawahannya sangat benar-benar nyaman di dekat perwira ini. Artinya dia selalu kecipratan. Kalau perwira ini dapat bonus, dapat proyek, ucapan terima kasih dari orang-orang, dari klien-kliennya, perwira ini tidak pernah merasa ini adalah kehebatanku. Nggak pernah Bapak Ibu. Selalu dia ingat rumah Tuhan. Selalu dia ingat orang-orang yang miskin. Saya pastikan, amin, panti asuhan, panti jompo yang ada di dekatnya pasti akan terberkati. Nggak mungkin enggak. Karena sudah jelas dikatakan di sini, ya, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perwira ini sadar Bapak Ibu bahwa pangkat dan titelnya itu pun sebenarnya kesempatan dari Tuhan. Banyak orang berjuang untuk masuk dan mendapatkan pangkat menjadi seorang perwira. Banyak, sampai sogok-sogokan pun banyak Bapak Ibu kalau untuk zaman sekarang. Tapi nggak tembus juga tuh, nggak lulus, sampai udah jual-jual sawah, jual gunung sekalian. Nggak lulus juga tuh. Bisakah kita berpikir bahwa semua yang ada di dalam hidup kita ini memang benar-benar karunia dari Tuhan? Bisakah kita meletakkan bahwa Tuhan, semua yang aku miliki ini adalah pemberianmu? Tapi kenapa masih ada orang yang merasa sombong? Amin. Sampai dia nggak pernah bergeming dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai orang-orang di sekitarnya kalau kita tanya, kamu pernah nggak kecipratan dengan orang itu? Boro-boro, saya udah kerja di rumahnya aja, gajiku aja masih nggak naik-naik. Boro-boro ngasih lebih, nggak mungkin. Udah tinggal di rumahnya, masih nggak ngerasain itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Keren banget Bapak Ibu, keren banget. Haleluya. Amin. Kenapa sampai Allah mengingat perwira itu? Karena ternyata perwira itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Cornelius, semua doamu, amin, semua sedekahmu telah naik ke dalam hadirat Tuhan. Naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mau bilang sama kita semuanya begini. Bukankah sebuah berkat besar ketika doamu didengarkan sama Tuhan? Dan ternyata orang yang suka memberi, dan ternyata orang yang kaya dalam kelimpahan, amin, doanya pasti diingat sama Tuhan.
Kan saya sudah katakan di awal tadi. Orang yang memberi itu dipastikan kaya, betul. Tapi ternyata tidak semua orang kaya bisa memberi. Artinya orang yang memberi sekalipun secara materi dia tidak kaya, tapi di mata Tuhan dia kaya. Karena hanya orang kaya yang bisa memberi. Sekali lagi ngerti bahasanya ya. Jadi pastor maksudnya apa? Artinya kalau engkau masih bisa memberi, sekalipun dalam ukuran nilai harta kekayaanmu engkau tidak punya, tapi engkau suka memberi, sesungguhnya engkau orang kaya di mata Tuhan. Siap-siaplah berkat Tuhan mengalir di dalam hidupmu. Siap-siaplah berkat Tuhan, akan Tuhan bukakan pintu gerbang berkat anugerah Tuhan. Siap-siaplah, sama seperti perwira ini. Hanya saja perwira ini tidak sombong. Sekalipun dia memang orang yang terkenal, seorang perwira, tapi dia tidak pernah merasa bahwa di dalam hidupnya semua harta kekayaan itu hasil karena jeripayanya. Tidak. Makanya dia berkenan, suka memberikan persembahan. Dia suka membawa sedekah kepada umat-umat orang Yahudi. Dan itu sebabnya ketika dia berdoa, dia juga punya masalah Bapak Ibu. Bukan berarti perwira itu tidak punya persoalan. Ada persoalannya. Ada masalahnya. Semua orang yang hidup punya problem. Amin. Sekalipun dia kaya raya punya masalah. Hebatnya perwira ini, dengar baik-baik. Ketika dia lakukan itu, malaikat datang menghampirinya. Siapa di sini yang tidak suka didatangin malaikat? Pasti semuanya senang dong. Aku rindu nih didatangin malaikat. Tapi anehnya banyak manusia tidak mau didatangin malaikat, tapi datangin setan mau. Amin. Mendatangi setan mau. Hanya untuk jadi kaya. Haleluya. Jadi paham sampai di sini Bapak Ibu. Dan ternyata the power of give itu, amen, kuasa memberi itu menggetarkan surga. Menggetarkan surga, makanya firman Tuhan itu jelas, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Artinya semua hidupmu kalau engkau patut dan setia kepada perintahnya, kerap kali surga itu goyang karena perbuatan-perbuatanmu itu. Bayangkan Bapak Ibu, surga dan bumi terkoneksi, malaikat turun menghampiri perwira itu. Bukankah itu sebuah keajaiban? Engkau hari ini kalau engkau sakit parah, amin, dokter sudah vonis engkau mungkin tinggal berapa minggu lagi. Tapi ketika malaikat Tuhan datang menghampirimu, bukan malaikat maut, malaikat Tuhan datang menghampirimu. Haleluya. Saya pastikan hidupmu berubah. Saya pastikan hidupmu berubah Bapak Ibu. Haleluya. Ya, dipastikan hidupmu berubah. Dokter sudah angkat tangan, bahkan memberikan vonis bahwa engkau tidak akan lama lagi. Tapi ketika malaikat Tuhan itu datang, mujizat terjadi. Jadi orang-orang yang kaya dalam hatinya, yang suka menolong orang, bahkan memberi, sekalipun pemberianmu itu sebenarnya tidak besar karena engkau memang tidak orang kaya raya, tapi hatimu kaya dengan ucapan syukur, kaya dengan kelimpahan, kaya dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Orang-orang yang seperti ini pasti akan sering sekali dikaget-kagetin sama Tuhan. Sering sekali dikaget-kagetin sama Tuhan. Haleluya. Amin. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, semua bukan satu, semua doamu. Wih keren banget Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini banyak gak doanya? Untuk kesehatan, kesembuhan. Buat anak-anakku Tuhan, ingat mereka. Amin. Berikan aku panjang umur Tuhan. Wis, haleluya. Berapa banyak jenis doamu? Lihat, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan ada satu rahasia yang saya tangkap di sini Bapak Ibu. Ada satu rahasia yang saya tangkap di sini. Banyak orang nggak tahu. Dan itu sebenarnya materai. Lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita akan mengirimkan satu surat,
dari tempat saudara, mungkin mau kirim ke Pastor Daud lah, ke Pastor Daud lagi ya, biar Bapak Ibu bisa agak kesentuh gitu. Ketika Bapak Ibu mau kirimkan surat ke Pastor Daud, pergi ke kantor pos. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tempelkan ada di situ perangkonya, meterainya. Ada yang meterainya yang 1 minggu dikirim, ada yang meterainya dalam 2 hari sampai, ya kan? Ada yang meterainya hari ini juga nyampe. Haleluya. Amin. Lalu Bapak Ibu beli meterainya, meterai berapa Bu? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itu menentukan surat itu kualitasnya seperti apa. Artinya surat itu seberapa penting dia sehingga harus cepat sampai. Maka meterai itulah yang menentukan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika engkau punya pokok doa, lalu ketika engkau memohon kepada Tuhan, amin, memohon kepada Tuhan, ada banyak orang cuma hanya memohon saja. Tuhan dengar? Iya Tuhan dengar. Tapi bisa berapa lama? Amin. Ini sebenarnya praktek memberi Bapak Ibu. Lihat ya, rahasianya yang tidak dialami oleh perwira. Perwira ini memang udah memang dekat sama Tuhan. Jadi ketika engkau memohonkan doamu, lalu engkau cuman hanya seperti itu saja. Oke, doamu dibenarkan, tapi jawabannya itu, amin, kapan dan bisa jadi lambat. Tapi yuk sama-sama kita belajar. Bukan hanya perwira ini saja, tetapi ibunya Samuel, amin, ibunya Samuel pun juga melakukan yang sama. Haleluya. Siapa ibunya Samuel, Bapak Ibu? Ada yang tahu nama ibunya Samuel? Amin. Hana, betul ya, Heniji, Hana. Hana juga begitu. Yang Hana minta sama Tuhan di rumah bait Allah, di bait Allah apa? Yang Hana minta. Apa Bapak Ibu? Apa yang Hana minta waktu dia pergi ke bait Allah sama suaminya? Yang dia minta anak, betul. Tapi ketika dia di bait Allah itu, lalu Imam Eli melihat dia sedang menangis dan mulutnya berkata-kata tanpa suara. Imam Eli menduga bahwa Hana ini habis mabuk. Lalu Imam Eli bertanya, kenapa kamu baru pagi-pagi sudah mabuk nak? Enggak baik tahu. Lalu Hana bilang, Bapak, aku bukan mabuk minuman alkohol atau minuman keras. Tapi aku lagi sedih, hati hancur. Aku adalah seorang istri yang taat dan beribadah. Tapi aku belum punya anak karena aku mandul. Dia berdoa setiap kali dia pergi ziarah ke rumah Tuhan. Dia pasti doanya, Tuhan berikan aku keturunan, berikan aku anak. Tuhan aku mandul, sembuhkan saya Tuhan. Itu doanya dia. Tapi nggak dijawab-jawab tuh. Dibawa persembahan, ya kan? Suaminya kan berikan persembahan kan. Untuk dia juga. Sampai madunya itu ngeledek-ngeledek gitu loh. Ya kan, memanas-manasin si Hana ini. Mandul lu. Mandul buat apa sih kamu ikut sini gitu ya. Kayak benar-benar nggak dihargai. Ketika ditanya sama sama Imam Eli, lalu kamu kenapa? Aku sedang berdoa, hatiku hancur. Aku mau minta anak. Lalu Hana berkata di situ, meterainya. Kalau Tuhan kasih anak itu kepadaku, aku akan kembalikan dia dan aku hantar ke sini. Itu meterainya. Dalam doa yang kita naikkan selalu harus ada meterai. Itu pasti diingat sama Tuhan. Dan ternyata benar ketika Hana berkata seperti itu, meterainya seperti nazar yang dia harus tepati. Amin. Tuhan kasihlah dia hamil. Dan Tuhan ingat doanya ketika dia bersetubuh dengan suaminya. Dan sampailah dia melahirkan. Setelah lepas susu atau disapi, dia mengembalikan Samuel itu ke rumah Tuhan. Dia kasih kepada Bapak Eli untuk dibimbing dan dituntun. Itu anak yang dikasihinya satu-satunya. Lalu apa kolerasinya Pastor Daud? Saya mau bilang begini, kalau engkau punya pokok doa, engkau punya permohonan, amin.
Engkau boleh doakan secara pribadi, tapi lebih abdol lagi Bapak Ibu, engkau pergi ke panti asuhan, dengar baik-baik, tapi bukan panti asuhan saja. Engkau pergi ke sana, bawalah persembahanmu kepadanya, lalu engkau bikin ibadah di sana, lalu engkau minta doa sama anak-anak di situ, engkau minta doa sama orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan, aku punya pokok doa, aku punya masalah, aku punya pergumulan, aku punya persoalan, aku bawa ucapan syukurku kepada Tuhan. Bawa persembahan itu Bapak Ibu. Itu meterainya. Haleluya. Engkau meminta dan memohon kepada Tuhan, tapi bawalah meterainya. Tuhan, ini ucapan syukurku Tuhan. Dengarkanlah doaku Tuhan. Makanya si perwira ini, amin, orang gak banyak tahu doanya sebanyak apa. Tapi di samping doanya itu selalu ada sedekahnya. Di samping dia bawa doanya selalu ada sedekahnya. Di samping dia menaikkan doanya ada sedekahnya. Jadi bukan sekedar doa dengan egois dan sombong, tapi dia tahu, Tuhan, aku percaya kepadamu. Amin. Kalau kau tidak bisa datang ke rumah orang, bikin ibadah di rumahmu, undang orang makan. Sekalipun engkau tidak orang kaya, engkau pas-pasan, engkau cuma hanya masak indomie goreng saja Bapak Ibu, ajak orang ibadah di rumahmu, naikkanlah ucapan syukurmu di sana dan bawalah doamu. Saya pastikan Tuhan dengar. Haleluya. Permohonanmu itu naik dalam hadirat Tuhan. Banyak orang gak tahu rahasia ini. Banyak orang gak tahu. Kenapa sampai Tuhan ingat? Karena di samping ada doanya, ada persembahan kasihnya untuk Tuhan. Haleluya. Coba nanti Bapak Ibu praktekkan ketika engkau meminta. Amin. Tuhan, aku bawa Tuhan sebagai meterainya. Tuhan gak tahan Bapak Ibu. Tuhan gak butuh memang pemberianmu. Tapi Tuhan sedang ajari engkau sebagai meterainya ketika berkat-berkat itu, ataupun engkau memang belum jadi orang yang kaya dan sukses, tapi engkau tahu bahwa berkat yang ada punyaku ini, amin, ini bukan punyaku, aku hantarkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Lebih tepat lagi Bapak Ibu. Lalu engkau naikkan doamu di sana, Tuhan, ini permohonanku. Cap banget Bapak Ibu. Cap banget asli. Haleluya. Banyak orang gak tahu rahasia ini. Perwira ini tahu Bapak Ibu. Makanya dikatakan malaikat itu, ya kan? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Doa dan sedekah. Doa dan sedekah. Selalu ada doa dan sedekah. Jadi perwira ini, kalau dia punya pokok doa satu, selalu ada di sampingnya, yaitu sedekahnya. Wow, mantap Bapak Ibu. Mantap. Amin. Malaikat mampir di rumahnya. Malaikat mampir di rumahnya. Dan Tuhan bilang, malaikat, segera antarkan apa yang dibutuhkan oleh anakku itu. Cepat malaikat, jangan lama-lama. Wih, keren banget. Haleluya. Inilah orang yang mengerti Bapak Ibu, ya. Maka bertambah-tambahlah dia. Abraham sebenarnya juga melakukan yang sama. Setiap kali, amin, kambing dombanya beranak, yang pertama dia kasih upah penggembala dombanya. Kalau dombanya itu anaknya 4, 1 buat yang menjaga, atau mungkin digaji. Tapi setiap kali anak kambing dombanya beranak, 1 pasti dipersembahkan untuk Tuhan. Langsung disembelih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dombaku yang belang-belang ini punya anak 4. Kasih 1 sama Tuhan. Oh, Tuhan ingat lagi. Tuhan senang. Kemudian nanti banyak lagi, ya, lembunya, bahkan ontanya, untuk bisa onta itu punya anak, lamanya bukan main. Tapi Abraham juga diberkati Tuhan. Dia kasih lagi, dia ingatkan Tuhan, terima kasih Tuhan. Keren banget. Haleluya. Amin. Makanya ada firman Tuhan, semakin hari semakin kaya, bertambah lama tambah kaya, dan semakin kaya. Inilah orang yang sadar bahwa apa yang dia punya itu memang bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena Tuhan. Karena Tuhanlah ini semuanya. Jangan disombongkan. Jangan. Haleluya.
Makanya banyak orang sekali dipakai sama Tuhan, sekali pakai. Ternyata kok nggak bisa ku percaya kau. Baru ku percayakan dikit aja, marukmu bukan main. Bukannya mengucap syukur, bukan membawa persembahan kepada Tuhan, tapi langsung pesta pora. Wis, pentahbisan, pelantikan, peresmian. Begitu satu kali kejadian, nggak ingat Tuhan, langsung disitulah awal kejatuhannya. Ketika engkau tidak ingat Tuhan, Tuhan langsung bilang, kau tak dapat dipercaya. Kita lihat. Kita bandingkan dengan Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kita bandingkan ya. Mohon sabar karena di pengajaran, jadi Bapak Ibu mendengar pelan-pelannya. Memang anak-anak rohaninya Pastor Daud ini semuanya suka ya dengan yang namanya belajar. Haleluya. Tangkap baik-baik pesan Tuhan ini, karena ini yang berbicara Alkitab. Puji Tuhan, Pastor Daud diberikan roh pengertian sama Tuhan untuk menyampaikan ini sama kita semuanya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lihat, kita belajar dari orang kaya ini. Perhatikan Alkitab saudara. Ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Haleluya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini orang yang merasa bahwa dia kaya karena perjuangannya. Dan dia ingin membahagiakan dirinya. Dia pikir dengan kemewahan itu dia bisa berbahagia. Saya udah bilang kebahagiaan itu adalah berkat. Ternyata kekayaan itu tidak bisa menjadikan dia menjadi bahagia. Karena dia tidak membalikkan kepada Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lucu kan? Harusnya seperti ikan paus yang besar, ini orang kaya. Dan ada ikan remora di bawah ikan itu. Amin. Kemana ikan paus itu pergi, ikan remora itu ada satu atau dua, selalu ada di bawah ikan paus itu. Yang pertama kali ikan remora dapat adalah perlindungan. Dia aman dari musuh-musuhnya, pemangsanya dia. Ketika dia berlindung di bawah ikan paus. Dan keuntungan yang kedua adalah kalau ikan paus dapat mangsa, sisa dari daging-dagingnya itu yang di mulut ikan paus itu lewat dan dimakan sama ikan remora. Seharusnya, amin, orang kaya ini sadar di situ. Kehadiran Lazarus itu sebenarnya, amin, bukan hanya sebagai parasit, dia tidak. Tapi sebenarnya untuk, amin, agar orang ini semakin diberkati Tuhan. Ada orang berlindung di bawahnya. Jadi itu sebenarnya adalah tanda kalau orang ini yang tadinya ikan hiu ini, orang yang kaya ini, semakin diberkati Tuhan kalau ada orang yang susah nempel sama dia. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang kaya sekarang ini, orang yang lagi kaya raya di sini, izinkan ada orang susah yang nempel dalam hidupmu. Urus dia. Itulah meteraimu itu. Jadi jangan kau jadikan dia itu penghalang dan juga mungkin akan mempermalukan jabatanmu kalau ada orang seperti pengemis nempel di depan pintu rumahmu. Amin. Ini benar-benar tragis loh kisah ini. Jadikan itu meterai di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku gak perlu malu kalau orang itu ada di rumahku. Aku bersyukur Tuhan, itu artinya perlindungan itu turun atasku. Karena mata Tuhan melihat orang-orang yang miskin. Dan Tuhan itu dekat dengan orang miskin. Ada firman-Nya. Artinya kalau orang-orang yang susah itu nempel di dalam hidupmu, rawatlah dia. Amin. Sharing caring sama dia. Kalau mungkin gak tinggal di rumahmu, tapi dia tinggal di rumahnya, matamu terus berpikir sama dia, Tuhan aku mau.
Amin. Aku mau berbagi hidupku untuk sama orang itu. Enggak usah lihat statusnya, enggak usah lihat dia siapa. Itu kan yang sudah kita pelajarin kemarin-kemarin. Haleluya. Amin. Tuhan, kalau Tuhan berkati aku selalu Tuhan bawa. Makanya ada yang namanya panti jompo, panti asuhan. Kalau dekat dengan rumahmu, bawa aja 2 kardus Indomie. Bawakan doamu di sana. Yang punya panti asuhan, panti jompo itu sekalipun panti asuhannya besar sekali, udah kaya raya dia. Nggak usah pusingin itu, nggak usah lihat statusnya. Bawa. Yang tujuan kita adalah untuk kasih makan semua anak-anak asuhan di sana. Titipkan doamu. Tante, tolong ya, aku didoakan sebentar aja. Aku cuman hanya kasih ini. Oh iya, kenapa? Ada persoalan? Enggak, biar saya sehat tante, biar saya dikasih Tuhan, dibukakan Tuhan berkat-berkat. Yuk kita berdoa ya. Didoakan Bapak Ibu. Materainya itu adalah persembahanmu itu. Wow, engkau libatkan orang banyak. Sama seperti orang kaya ini. Tapi lihat orang kaya ini apa? Seharusnya dia dipertahankan. Amin. Kita lihat. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dia pikir dia sudah happy di sana. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Anggap aja di gerbang luarnya. Pengemis itu selalu duduk di situ, berharap kalau ada tamunya yang masuk, ya kan dia dapat kecipratan lah, atau mungkin ada sisa-sisa roti makanan di kendaraan, di mobil, dikasih sama Lazarus. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Tidak ada belas kasihan sedikit pun dari orang kaya itu. Mungkin ada sisa makanan dibuang di tong sampah, itulah yang menjadi makanannya Lazarus. Tidak dilakukan dengan cara hormat. Padahal orang kaya itu tahu selalu ada di situ dia. Kita lihat. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh ia dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, kata Bapak Abraham, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa enggak di dunia dia tahu bahwa Lazarus itu bakal menjadi kunci jawaban atas hidupnya? Kenapa dia waktu ada Lazarus di situ, dia enggak mengerti bahwa Tuhan taruh Lazarus itu di situ biar hidupmu itu terpelihara. Tapi kok kenapa dia enggak urus, enggak dia perhatikan, enggak dia rawat? Haleluya. Ternyata setelah dalam kematian baru dia tahu. Kalau diberi kesempatan kedua, dia akan bayar semuanya itu. Mungkin seperti itu, tapi enggak ada lagi kesempatan yang kedua untuk kembali. Enggak ada Bapak Ibu. Sampai dia bilang, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Orang baru sadar ketika dia di api neraka, begitu panasnya dan haus. Setiap saat dia haus, setetes air sangat bermanfaat di lidahnya. Begitu menderitanya. Belum lagi kalau kita bahas tentang belerang dan ulat nggak pernah mati di neraka itu. Haleluya. Tersiksa orang kaya itu. Begitu di dalam dimensi surga dan neraka itu Bapak Ibu, barulah orang kaya ini mengerti pentingnya yang namanya berbuat baik ataupun memberi ataupun menolong orang. Ternyata Lazarus lebih dimuliakan sama Tuhan. Di dalam dunia dia menderita sakit-sakitan. Amin. Tetapi di sana Tuhan kasih dia tempat duduk di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya itu bilang begini, suruhlah Lazarus itu mencelupkan air dan meletakkan di lidahku sebuah kerendahan. Amin. Sebuah bayangan penghinaan, kehinaan, bukan penghinaan, kehinaan bagi orang kaya itu. Waktu di bumi sombongnya bukan main. Kalau di bumi dulu ngeludahin Lazarus kan, cuy, ludahnya ke Lazarus.
Sekarang dibalas sama Tuhan, jari-jari Lazarus tuh masuk ke mulutnya. Haleluya. Tapi itu pun masih dia minta, suruhlah Lazarus memberikan telunjuknya itu dan meletakkan di air dan dia taruh ke lidah saya. Balasannya seperti itu. Amin. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Kenapa enggak dia rasakan dulu orangnya itu? Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Menderita. Berarti ini udah berita yang benar Bapak Ibu. Amin. Pengalaman pahit yang dialami seorang kaya yang sombong, yang lebih memilih pesta pora dan kemewahan ketimbang, amin, menyalurkan berkat Tuhan yang ada padanya itu untuk orang miskin. Sekali lagi, menjadi kaya itu bukanlah karena kuat dan gagahmu itu. Amin. Alasannya adalah banyak orang yang selevel dengan dirimu, pendidikannya sama dan mungkin jenis pekerjaannya sama, tapi tidak seperti engkau keberuntungannya. Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepadamu untuk jadi kaya, bukan karena kuat dan gagahmu. Kalau karena kuat dan gagah manusia, seharusnya semua orang yang kerja keras seperti diri kita Bapak Ibu, seperti diri orang kaya itu, seharusnya kaya raya juga dia. Tapi kenapa tidak? Berarti orang kaya ini diberi kesempatan sama Tuhan untuk menjadi berkat, tapi dia tidak melakukannya. Haleluya. Amin. Jadi orang kaya ini minta izin sama Abraham agar Lazarus turun dari surga, memberitakan kepada teman-teman saudara-saudaranya agar mereka bertobat, jangan sombong. Masih ada lagi saudara-saudaraku yang lain yang masih hidup, tolong kasih tahu mereka agar mereka jangan sampai masuk di tempat saya ini. Sangat sedih, sakit, panas, haus. Enggak ada hubungannya lagi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Dan gak ada kesempatan lagi untuk mengulang dan bertobat. Jadi kalau kita di sini ada orang-orang yang kaya, dengar baik-baik. Amin. Bawalah semua berkat-berkat itu. Dan semua harta kekayaan itu sudah ada pemilik-pemiliknya di sana. Salah satunya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang kamu sebut itu ucapan syukur dan persembahan kasih atau perpuluhan. Itu wajib. Di dalam harta kekayaanmu itu punya Tuhan sebagian dan punya orang lain sebagian. Sisanya nikmati dalam ucapan syukur. Amin. Haleluya. Jadi jangan Bapak Ibu sudah merasa diberkati. Terima kasih banyak buat Aries Girls. Udah merasa diberkati tapi nggak tahu mengucap syukur. Ini saya tegur ya keras-keras. Kalau engkau benar-benar orang yang diberkati Tuhan, datang ke gereja, bawa motor, bawa mobil, sementara orang jalan kaki, naik oplet. Persembahanmu engkau kasih lagi masih 2.000. Kelewatan Bapak Ibu, di zaman sekarang Yesus mau datang. Bapak Ibu kasih persembahan ke rumah Tuhan 2.000. Udah gak wajar. Sekalipun engkau tinggal di desa, setelah saya survei, orang-orang di kampung saya justru lebih kaya daripada orang yang merantau di kota. Serius. Ada banyak orang bangga dengan merantau di kota. Dengan gaji UMR 4 juta, 5 juta. Sementara orang-orang di desa sekali panen itu lebih dari 10 juta. Sekali panen. Dan panennya mereka bukan hanya padi saja. Ada singkong, ada nenas, ada jagung, ada namanya kemenyan. Semua orang-orang di desa itu sebenarnya kaya raya. Penampilannya sederhana. Karena gak ada mall aja di sana, gak ada mall. Tapi kalau kau bilang kau masih miskin, engkau datang ke gereja kasih 2.000. Kelewatan. Kelewatan. Amin. Jadikan rumah Tuhan itu menjadi kebanggaan. Bilang sama Tuhan,
Setiap aku dapat berkat, aku ingat Engkau Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Amin. Terlalu, kata Mas Agus Wibowo. Ingat, setiap ada doamu harus ada meterainya. Ingat Tuhan terus. Haleluya. Amin. Biarkan hamba-hamba Tuhan di gerejamu itu, para majelis penatua, beria-ria karena doa mereka didengarkan sama Tuhan. Yang pertama, jemaatnya sehat-sehat. Yang kedua, jemaatnya sukses, berhasil, dan terpelihara sama Tuhan. Mereka juga berdoa, berpuasa, berlutut di kaki Tuhan agar pelayanan mereka berhasil. Tidakkah engkau bisa menghormati mereka? Amin. Setelah itu Bapak Ibu, engkau ingat ada keluarga-keluarga yang sakit dan miskin. Bawa persembahanmu itu. Titipkan doa kepada mereka. Doakan aku ya, biar aku sehat terus ya. Agar pekerjaan saya selalu diberkati Tuhan. Oh iya om, iya tante. Kita doakan tante. Suruh mereka berdoa. Ayo, doakan tante sekarang ya. Wih, keren banget. Ketika engkau bawa persembahan, ucapan syukurmu lewat makanan atau apapun bantuanmu kepada mereka. Titipkan doamu itu. Pasti didengar sama Tuhan. Oke, ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Itu artinya mistis. Ketahuan bahwa orang itu lebih yakin kalau ada orang yang bangkit dari liang kubur. Bukankah itu mistis? Selama ini mereka hidupnya selalu begitu. Abraham mungkin ketawa, tersenyum melihatnya. Bahkan kaget, ya ampun, untuk hal seperti itu kau percaya? Kitab para nabi yang mengajarkan ini, seperti pengajaran ini, banyak orang gak berkedip. Maksudnya gak bergeming. Ya, haleluya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31 kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Amin. Itulah upah orang kaya yang kikir dan sombong, yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa kekayaannya itu sebenarnya punya Tuhan. Kekayaannya itu tidak bisa menjamin keselamatannya. Itulah yang namanya berkat itu tidak ada di dalam hidupnya. Amin. Dan siang hari ini bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Saya tidak akan mengatakan ya, saya tidak bermaksud bahwa Bapak Ibu ini kaya raya semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memberi kepada siapapun, sesungguhnya Bapak dan Ibu semuanya adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Karena hanya orang kaya yang bisa memberi, betul. Tapi tidak selalu orang dalam keadaan kelimpahan itu bisa memberi, tidak. Ternyata orang yang memberi itu memang orang yang kaya. Sekalipun kondisinya belum menjadi orang kaya, tapi dia sudah kaya di mata Tuhan. Kiranya pengajaran ini boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan bergulung-gulung sampai ke tepian. Sebab seperti itulah berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada orang yang setia dan percaya kepadanya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkannya bagi orang yang melakukan perintahnya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.